Halo teman-teman, sebelum mulai materi ini perkenalkan nama saya adalah Rikosan, saya dari Computer Science Bandung. Nah, pada video ini saya akan membawakan materi mengenai konsep dasar pemrograman berbasis objek. Dimulai dengan sesi 1 yaitu pendahuluan pemrograman berbasis objek. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Nah, berikut ini adalah 4 buah subbab yang akan kita pelajari dari sesi 1. Dimulai dari pengertian pemrograman berbasis objek atau yang kita kenal dengan Object Oriented Programming disingkat dengan OOP. Yang kedua, manfaat penerapan dari OOP sendiri. Yang ketiga, perbandingan OOP dengan pemrograman prosedural. Dan terakhir, kita tutup dengan simpulan sesi 1. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama, pengertian pemrograman berbasis objek atau OOP. Nah, sesuai dengan pengertian saja, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman, metode pemrograman yang menerapkan konsep objek sebagai komponen utama di dalam codingan untuk membuat pengembangan aplikasi. Nah, kalau misalkan teman-teman ada gambaran, contohnya ada apa aja objek di dunia nyata? Mungkin dari komputer sendiri ada komputer, ada CPU-nya, ada layarnya, ada keyboard-nya, ada mouse-nya. Nah, itu adalah contoh-contoh objek. Nah, kalau di dalam OOP, kita pecah codingan yang sangat-sangat banyak itu menjadi partikel-partikel atau komponen-komponen lebih kecil sama seperti spare part yang tadi kita sebutkan. Nah, contoh lainnya di sini. Saya memiliki sebuah kelas blueprint cetak biru, kelas mobil. Nah, blueprint ini tentunya bisa dihasilkan untuk membuat objek-objek lainnya. Objek lainnya berupa apa? Ada mobil berwarna biru, ada mobil berwarna hijau, ada lagi yang nanti warna merah, dan sebagainya. Nah, itu ada contoh penerapan dari pemrograman berbasis objek. Jadi, teman-teman ingin membuat suatu aplikasi, itu tidak langsung secara garis besar teman-teman codingan semua dari atas sampai akhir, melainkan dipecah per bagian demi bagian. Nah, ini contohnya konsep dari OOP yang tadi saya bilang. Memecah satu file penuh code menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau zaman dulu, mungkin pas komputer pertama kali diketemukan, manusia masih berpikir logika ke logika lainnya, secara bertahap. Satu anak tangga ke anak tangga lainnya ke anak tangga lain yang berikutnya. Nah, kalau zaman sekarang, apakah metode tersebut masih digunakan? Jawabannya masih, tapi sangat-sangat tidak efisien. Maka muncullah yang namanya konsep OOP, pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Contoh, di sebelah kiri, kita ada script. Nah, itu ada part 1, part 2, part 3 nantinya. Kalau digabungkan tentunya akan sangat besar. Nah, biar nggak terlalu besar, biar gampang, kita bacanya gimana? Kita pecah per bagiannya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, berikut ini adalah manfaat penerapan dari konsep OOP. Yang pertama, kalau kita menggunakan OOP tadi, kode-nya dipecah menjadi lebih kecil lagi. Otomatis kode tersebut bisa kita gunakan kembali, reusable. Kak, digunakannya untuk bagian apa? Boleh untuk codingan aplikasi lainnya atau codingan untuk di aplikasi yang masih sama, kita membuat fungsi lainnya. Nah, yang kedua, tentunya kode kalau kita menggunakan konsep OOP itu akan lebih terstruktur dan lebih terorganisir. Kenapa lebih terorganisir? Balik lagi ke contoh yang pertama tadi yang di depan. Teman-teman masih mengingat, kita ada beberapa script. Nah, di sini, kalau misalkan ada kendala apa-apa, kita tinggal ngecek, oh errornya ada di bagian mana. Oh, ternyata errornya di bagian pertama. Ya udah, cukup bagian pertama saja yang teman-teman pecah atau ubah nantinya. Gitu. Oke, nah lanjut ke bagian ketiga. Kalau teman-teman menggunakan konsep OOP, teman-teman bisa yang namanya meminimalisir terjadinya duplikasi code. Nah, atau ada konsep namanya dry, don't repeat yourself. Kalau misalkan di dalam code, teman-teman terjadi duplikasi, itu berpotensi adanya mungkin kesalahan panggil variabel, kesalahan panggil nama kelas, kesalahan panggil nama fungsi. Apakah bisa terjadi duplikasi? Jawabannya bisa. Cuma tadi resikonya sangat tinggi. Kalau misalnya kita sampai salah panggil code, gimana jadinya? Efek sampingnya adalah code tersebut error, fungsi yang kita inginkan tidak berjalan sesuai kebutuhannya. Gitu. Nah, terus apalagi manfaatnya? Tentunya pengembangan yang lebih cepat karena pecahan-pecahan code tersebut. Code-nya bersifat modular, bisa lepas pasang. Berarti kalau misalnya teman-teman project-nya sudah banyak,
Nah, code-nya itu menerapkan konsep OOP. Terus teman-teman ingat, kok bagian yang ini sepertinya sama dengan yang kita pernah buat sebelumnya. Otomatis teman-teman tidak perlu membentuk code-nya lagi dari awal, tidak perlu mendesainnya lagi dari awal. Teman-teman cukup mengambil code yang sebelumnya dari codingan project lainnya untuk diterapkan ke project yang sekarang teman-teman buat. Gitu. Nah, itu kelebihan konsep OOP. Berikutnya, tentunya teman-teman harus membandingkan dulu OOP dengan pemrograman prosedural. Kenapa? Karena masing-masing konsep ini memiliki peranannya. Namun, ada keunggulan, ada juga kekurangan. Kita mulai dari OOP dulu. OOP dipecah menjadi bagian kecil dalam bentuk objek dan kelas. Sedangkan kalau prosedural, kode hanya dipecah jika ada bagian fungsi atau metode. Atau biasa dipecahnya hanya per file code-nya aja. Yang kedua, OOP bisa diproses atas bawah. Teman-teman mau mulai dari alur paling atas, mau alur paling bawah, mau mulai di tengah-tengah, bisa jawabannya. Tapi kalau di prosedural apakah bisa? Tidak bisa, teman-teman harus berurutan. Enaknya apa kalau berurutan? Ya itu aja, dia sangat-sangat terstruktur, sangat-sangat rigid. Nah, yang ketiga, OOP memiliki akses data yang sifatnya spesifik. Apakah itu terbuka secara publik, private untuk dirinya sendiri, terlindungi, dan sebagainya. Sedangkan kalau prosedural itu tidak ada akses data spesifik. Semuanya bersifat publik dan bisa diakses oleh siapa aja. Nah, yang keempat, kita ada kemudahan untuk menambah data atau kode baru. Kalau OOP tadi berkaitan dengan prinsip yang ketiga, memiliki akses data yang spesifik, sama prinsip yang kedua, proses atas bawah. Teman-teman bisa menambahkan code atau data dimanapun teman-teman suka sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau prosedural, teman-teman ingin melakukan perubahan, itu sangat-sangat tidak mudah. Kenapa? Karena code akan terkunci secara hubungan antara bagian satu dengan bagian lain. Jadi kalau misalnya ada perubahan, efeknya apa? Tentunya yang lain akan kena dampaknya. Selain itu, ada lagi perbandingan keuntungan dan kerugiannya. Kalau OOP, dia lebih aman karena ada pembatasan akses data. Prosedural, kurang aman, data bersifat terbuka. Ingat yang tadi, dia bisa diakses oleh siapa aja. Yang berikutnya, kalau di OOP, data lebih diutamakan sebagai part yang paling penting di dalam proses kerja. Kalau prosedural, fungsi atau kodenya itu yang lebih penting. Jadi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya tersendiri ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai contoh prosedural, tapi melainkan dari konsep OOP-nya aja. Lanjut, berikutnya ada apa lagi dari OOP? OOP untuk pengembangan aplikasi yang ukurannya besar dan kompleks. Contohnya apa? Kalau teman-teman menggunakan atau bermain game Mobile Legends, atau bermain game yang di konsol, PlayStation, Wii, atau lainnya. Itu kan aplikasi-aplikasi yang cukup besar, ukurannya mungkin sampai gigabyte. Nah, tidak mungkin menggunakan prosedural. Kenapa? Kalau misalnya menggunakan prosedural, berarti dia tidak bisa menggunakan alur maju mundur. Sedangkan game itu, teman-teman ingin, bentar bisa ke titik A, bentar bisa ke titik B. Gitu, makanya menggunakan konsep OOP. Nah, kalau prosedural gimana? Pengembangan aplikasi yang ukurannya menengah dan kecil. Contohnya apa? Mungkin teman-teman tahu aplikasi prediksi cuaca yang biasa ada di dalam smartphone. Nah, itu masih menggunakan metode prosedural. Contoh lainnya apa lagi? Ada aplikasi kalkulator. Itu ukurannya kecil dan sifatnya hanya menggunakan logika dasar manusia untuk perhitungan. Itu cocok untuk menggunakan metode prosedural. Lanjut, prinsip berikutnya. Kode di dalam OOP itu bisa digunakan berulang kali ya, tadi udah disebutkan. Sedangkan kalau yang di prosedural, sangat jarang bagian code itu bisa digunakan kembali. Kenapa? Sifatnya prosedur otomatis dari atas ke bawah akan sangat-sangat unik. Oke? Nah, berikut ini adalah beberapa bahasa pemrograman yang mungkin teman-teman bisa terapkan, baik itu dengan konsep object oriented programming atau pemrograman berbasis objek, maupun dengan metode prosedural. OOP ada C++. Dasarnya dulu prosedural menggunakan apa? C. Kalau sekarang teman-teman kenal Java, dulunya ada apa? Ada Fortran. Terus, yang bermain di data science, machine learning, mungkin teman-teman mengenal dengan yang namanya Python. Nah, dulu data diolah dengan Pascal, berkaitan dengan Microsoft Excel. Selain itu, ada apa lagi? Kalau yang demen main game, ingin di game development, ada C#. Nah, kalau dulu game yang berupa pingpong, nah itu masih menggunakan bahasa BASIC. Dan seterusnya. Nah, itu teman-teman nanti boleh coba cek sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, kita sudah sampai di akhir sesi 1. Berikut ini adalah beberapa simpulan yang mungkin teman-teman bisa ambil sebagai poin-poin penting. Yang pertama, OOP, Object Oriented Programming, atau konsep dasar pemrograman berbasis objek, adalah membagi kode pengembangan aplikasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Nah, poin yang kedua adalah dengan menerapkan konsep dari OOP atau pemrograman berbasis objek, maka teman-teman akan memperoleh keuntungan berupa apa? Berupa kode lebih terstruktur, mencegah adanya duplikasi kode yang lebih modular dan dapat digunakan kembali, serta pengembangan aplikasi akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan bentuk prosedural. Oke, mungkin itu saja untuk sesi 1. Kita akan lanjutkan lagi ke bagian lebih dalam di sesi 2. Nah, sebelum mencapai titik akhir, ada baiknya teman-teman mengisi atau mengerjakan kuis berikut ini ya. Kita mulai kuis singkat sesi 1. Pertama, coba teman-teman pikirkan apa yang dimaksud dengan pemrograman berbasis objek atau object oriented programming. Nah, ini tentunya sangat tepat ya, teman-teman bisa langsung tahu jawabannya. Jawabannya adalah yang B, metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada penggunaan objek untuk merepresentasikan data dan fungsionalitas. Kita lanjut. Satu pertanyaan lagi sebagai penutup. Apa salah satu keuntungan dengan menerapkan konsep pemrograman berbasis objek? Apakah karena program itu ditulis dalam satu file? Atau adanya banyak variabel? Atau kode lebih terstruktur dan mudah dibaca, atau kode memiliki fungsi tersendiri? Oke, ini cukup gampang ya. Tentunya teman-teman akan langsung tahu jawabannya adalah yang C, kode lebih terstruktur dan mudah dibaca. Oke, selamat teman-teman sudah mempelajari pondasi dasar untuk pemrograman berbasis objek. Kita akan lanjutkan lagi materi yang lebih dalamnya di sesi 2 dan sesi-sesi seterusnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari saya.